Bapak Ibu sekalian, hari ini di zaman ini orang nggak punya ijazah pun bisa jadi pejabat sekarang. Untuk apa bangga-bangga ijazah? Orang nggak punya ijazah bisa jadi pejabat sekarang. Nggak usah baper Pak, nggak usah perasaan dulu ya. Saya nggak cerita kemana-mana nih. Nggak usah merasa gitu loh. Santai aja kali. Banyak orang berpendidikan S1, S2, S3, S-teler diatur sama anak yang nggak tamat sekolah. Betul nggak? Ada profesor, doktor, ya, diatur sama anak yang tak tamat sekolah. Ada jenderal, ada yang berpangkat tinggi, ada orang-orang yang punya jabatan diatur sama orang yang tak sekolah tapi punya duit. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam agenda safari dakwah saya di Kota Pekanbaru sudah memasuki edisi yang ke-9 sejak hampir 2 tahun yang lalu. Saya mengadakan safari dakwah di Kota Baru dan alhamdulillah sambutan sangat baik dari pengurus. Walau berganti-ganti masjid, setidaknya dakwah ini tersebar di berbagai masjid di Kota Pekanbaru hendaknya. Dalam edisi kali ini sebenarnya saya ingin memaparkan tentang tradisi jahiliyah yang menjadi turun-temurun di negeri kita, yaitu peringatan Tahun Baru Masehi. Yang selama ini ternyata yang banyak merayakan Tahun Masehi itu bukan orang kafir, tetapi malah orang Islam. Ya, mulai dari buat trompet untuk merayakan Tahun Baru, kemudian menjual trompet dan pembeli trompet, juga peniup trompet, ya. Tambah lagi tadi malam ternyata masih kedengaran apa itu? Kembang api. Ternyata masih banyak juga yang tidak merasa sempurna kalau tidak merayakan Tahun Baru. Syukur mudah-mudahan yang menghidupkan mercon tadi malam kembang api orang kafir, ya. Syukur yang menghidupkan kembang api itu orang kafir, bukan orang Islam. Kalau dia orang Islam, hati-hati, bisa dia murtad tanpa sadar. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian qadarullah bertepatan pula di akhir November sampai Desember ini, musibah, bencana senantiasa silih berganti menimpa negeri kita, khususnya Pulau Sumatera,
Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nanggro, Aceh, Darussalam. Bahkan di beberapa kota daerah di Pulau Jawa juga mengalami banjir. Dan ternyata dari 3 provinsi di Sumatera Utara, di Pulau Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nanggro, Aceh, Darussalam, sampai hari ini masih mengalami musibah susulan. Bapak sekalian rahmati Allah, dari 2 hal ini akan saya ajak kita semuanya untuk mentadaburi peringatan-peringatan dari Allah dan Rasul. Bagaimana kita menyikapi kondisi yang dialami oleh bangsa dan negeri kita. Berawal daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Thauban radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min kilati nahnu yawma idzin qala bal antum katsir walakinnakum gusta'un ka gusa'is sail wa la yanza'anna min suduri aduikum mahabbata minkum wa la yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahn. Faqala qail wa mal wahn ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa nanti kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Maknanya dalam kalimat atau maksud yang lain, kalian umat Islam akan diperangi dengan berbagai macam cara dari berbagai kaum. Jadi semua kaum di luar Islam berlomba-lomba untuk memerangi umat Islam dengan berbagai macam cara. Ya, sampai kalian hancur berserakan seperti serpihan-serpihan makanan yang diperebutkan. Lantas ada salah seorang sahabat bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Rasulullah menjawab, bahkan ketika itu kalian umat yang terbanyak, kalian umat yang mayoritas, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Jumlahnya banyak tapi tak berkutik, diatur, diotak-atik oleh orang yang minoritas, kaum yang minoritas. Kira-kira Bapak Ibu terasa enggak begitu? Terasa enggak? Di zaman siapa itu? Di zaman kita hari ini terasa itu. Kita negeri yang mayoritas umat Islam terbesar di dunia, tapi sebenarnya yang menguasai kita bukan umat Islam, tapi minoritas kafir yang mengatur kehidupan kita di negeri ini. Kemudian Rasulullah menyalurkan hadis beliau, dan Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Setelah tadi Rasulullah sebutkan ya, kondisi umat Islam ketika mereka diperangi, hancur berserakan, terpecah belah, ya. Disebutkan bahwasanya Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Jadi musuh-musuh kita siapa Pak Ibu sekalian? Siapa? Orang kafir dan orang munafik. Orang kafir jelas bukan Islam agamanya. Tetapi yang munafik Pak Ibu sekalian, apa agamanya? Islam. Apa KTP-nya? Apa penampilannya? Tapi mereka benci terhadap Islam dan ingin Islam ini musnah, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau orang kafir ingin menghancurkan umat Islam hingga musnah umat Islam itu, bisa terjadi tidak Pak Ibu sekalian? Bisa terjadi tidak? Islam bisa musnah tidak? Agama Islam bisa musnah tidak? Tidak, agama Islam tidak bisa musnah. Sebab sifatnya umum ya. Di langit dan di bumi Islam takkan bisa musnah. Tetapi di dalam sebuah negeri bisa tidak Islam musnah? Contoh yang paling gampang di mana Pak?
Di Spanyol. Benua Eropa. Ternyata di benua Eropa sekitar tahun 700-an Masehi sampai tahun 1400-an Masehi, benua Eropa itu dikuasai oleh Islam, Pak. Dan Islam ketika itu lagi jaya-jayanya. Selama kurang lebih 800 tahun Islam berkuasa di Eropa, benua Eropa, dan menguasai daerah Islam benua-benua yang lainnya. Tetapi akhirnya pusat kekuatan Islam di Eropa yang kala itu berpusat di Andalusia yang beribu kota di Cordova. Akhirnya umat Islam, khalifahnya, rajanya terusir dari negaranya dan rakyatnya banyak yang dibantai, Bapak Ibu sekalian. Hingga akhirnya negeri Andalusia hilang sejarah Islamnya, musnah umat Islamnya, dan negeri Andalusia diganti namanya menjadi negeri Spanyol. Dan hari ini, sampai hari ini, negeri Spanyol bahkan benua Eropa menjadi daerah mayoritas umat Nasrani. Padahal dulunya mayoritas umat Islam. Jadi tidak menutup kemungkinan sebuah negeri yang awalnya umatnya mayoritas beragama Islam, namun karena umatnya dari pemimpinnya, pejabatnya, penegak hukumnya, sampai rakyatnya semuanya berlaku zalim, maka umat pada masa itu, bangsa itu di era itu akan dimusnahkan oleh Allah dan akan diganti dengan bangsa yang lebih baik lagi. Ya. Spanyol menjadi sejarah, Bapak Ibu sekalian. Bahkan tidak usah jauh-jauh, di Mentawai, Pak. Kisah cerita dari beberapa dai yang pernah ke Mentawai. Di Mentawai itu ada sebuah desa, kalau tidak salah namanya Desa Rahmatan Lil Alamin atau apa namanya begitu. Pokoknya namanya Islami dulunya. Tapi sekarang desa itu tetap namanya itu. Dulu penghuninya, warganya mayoritas Islam. Sekarang penduduk daerahnya, penduduk desanya mayoritas beragama Nasrani. Karena banyak yang murtad, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian dari penggalan hadis yang terakhir saya sebutkan, dan Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian, terungkaplah makar orang Yahudi yang disampaikan oleh tokoh Yahudi yang bernama Goldamir. Ini saya kutip dari buku Misteri Salat Subuh yang dikarang oleh Dr. Raghib As-Sirjani, seorang cendekiawan muslim ulama dari Mesir, ya. Beliau menulis buku Misteri Salat Subuh, ya. Kemudian juga disampaikan oleh almarhum Allah yarham Ustadz Jazir yang baru meninggal hari Senin yang lalu. Kenal Bapak Ibu sekalian, Ustadz Jazir, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jogokarian, masjid yang fenomenal, masjid yang punya konsep saldo masjid harus nol. Tidak boleh saldo masjid disimpan-simpan. Tidak boleh pengurus masjid berbangga saldo masjid sekian juta, puluhan juta, ratusan juta. Itu menunjukkan pengurus masjidnya tidak ada kerja, cuman pamer-pamer saja. Dan Ustadz Jazir punya konsep saldo masjid harus nol. Uang umat dikembalikan kepada umat. Di awal beliau jadi ketua DKM masjid, bendahara melapor, Ustadz, ada jamaah yang mau pinjam uang masjid untuk biaya berobat keluarganya sebesar 40 juta. Jamaah masjid, memang jamaah masjid, meminjam uang masjid sebesar 40 juta. Ditanya oleh Ustadz Jazir sama bendahara, kas kita berapa saldonya? 43 juta. Apa kata Ustadz Jazir ini? Jangan pinjamkan. Uang kita 43 juta. Orang itu mau pinjam 40 juta. Jangan pinjamkan. Apa kata beliau? Berikan.
Setelah beliau katakan jangan pinjamkan, tidak boleh jamaah meminjam uang masjid, tapi berikan. 40 juta Pak, saldo masjid dari 43 juta, 40 juta diberikan kepada jamaah yang membutuhkan biaya untuk berobat. Kira-kira ada nak masjid yang kayak begitu di negeri kita hari ini? Hah? Di Pekanbaru yang orang-orang kaya nih, yang dekat Kaltek ini, ada nak yang kayak begitu masjid? Masjidnya megah, mewah, macam istana. Pokoknya cantik, tempat orang foto-foto. Ya, cuma untuk foto-foto. Tapi jamaahnya yang tak ada biaya berobat ke awal bros lah namanya, kemana-mana lah namanya, tidak ada pengurus masjid yang peduli. Pengurus masjid di akhirat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Ustaz Jazir menyatakan, Goldamir, seorang tokoh Yahudi mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Jadi orang kafir itu mengukur kekuatan dan kelemahan umat Islam dari jamaah subuhnya. Kalau dalam sebuah RT RW jamaah subuhnya lengang, berarti penduduk RT RW, warga RT RW itu banyak orang munafik dibandingkan orang Islamnya. Kenapa begitu? Rasulullah menegaskan dua solat yang berat bagi orang munafik. Solat Isya dan subuh berjamaah. Itu berat bagi orang munafik, Pak Ibu sekalian. Jumat siang orang bisa meramaikan masjid, laki-laki bisa datang ke masjid Jumat siang. Tetapi Jumat subuh, ya. Alhamdulillah pagi ini, subuh ini hampir penuh masjid kita. Ya, kemarin seperti begini enggak? Besok seperti begini lagi enggak? Pertanyaannya, mau enggak setiap hari yang begini? Mau tidak? Coba anak-anak nih, subhanallah, ya. Mereka mau tidur di masjid, ya. Nah, Eko yang kecil orang Minang Pak, membangki batang nantarandam namanya. Betul enggak? Karena orang Minang punya falsafah, adai basandi ijo sarak, sarak basandi ijo kitabullah, sarak mangato adai. Dulu budaya laki-laki Minangkabau kalau sudah balik ndak ada yang lalok di rumah. Laloknya di surau. Tetapi itu dulu. Itu dulu. Nostalgia dulu kami baitu kecil ungkungku awak nek kakek-kakek dulu. Kini kita hidupkan balik Pak. Kita hidupkan lagi gimana? Membangkit batang taran. Biasakan anak laki-laki tidur di masjid. Deko Ustaz selero barinya berserak tumpah lah Pak Ustaz. Ya. Bawa ke laundry karpetnya, ya, atau kasih bantal anak yang tidur itu, ya. Bapak pernah lihat masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi? Kalau tidak salah masjidnya pertama kali didirikan sebesar ini masjidnya Pak. Sekarang masjidnya semakin besar. Pernah lihat Pak? Tolong orang yang cinta masjid coba lihat Masjid Sejuta Pemuda. Karpetnya Pak lebih tebal, lebih mahal daripada karpet kita ini. Tetapi ketika jamaah numpang tidur di masjid, nggak ada diusir Pak. Masjid nggak ada dikunci-kunci Pak. 24 jam masjid buka. Karpet mahal. Ketika ada jamaah yang tidur di masjid, itu nggak diusir, dibangunkan. Tapi apa? Dikasih kasur gulung dan dikasih bantal. Sehabis sholat, apalagi? Sehabis sholat, zikir, dikasih kopi ala kafe. Tahu kopi ala kafe Pak Ibu sekalian? Kopi yang bisa ada bunga-bunganya itu ya, bisa dihiasi, ya, gratis. Dikasih makan gratis. Sehari 3 kali jamaah dikasih makan sebanyak ratusan porsi.
Masjid Sukabumi, masjid 1 juta pemuda, sekarang masjidnya semakin besar. Lihat nanti. Nah, jadi orang kafir itu berupaya bagaimana supaya masjidnya kaum muslimin ya ditinggalkan oleh para lelaki. Ya. Maka dalam suatu ketika para mata-mata kafir ingin menyerang negeri Islam, diutuslah mata-mata. Ketika pertama mata-mata ini datang ke negeri Islam itu, dia melihat ada anak kecil yang menangis. Anak kecil itu menangis. Ditanya, nak, kenapa kau menangis, nak? Aku tadi memanah dan anak panahku tidak tepat sasaran. Anak panahku meleset, menangis anak ini. Baik, Bu. Olahraga yang disunahkan Nabi apa? Memanah, apalagi? Berkuda, apalagi? Berenang. Kok dapat anak-anak awak kau ajar bantu aku. Memanah, berkuda, berenang. Ajar anak-anak kita ini. Itu sunnah Nabi, Pak Yusuf. Bukan senam. Oke guys. Nah, itu. Ini enggak, anak-anak di sekolah SD dirusak otaknya. Senam. Oke guys. Ya. Yang ngajarkan bapak ibu gurunya pula itu. Islam pula agama bapak ibu gurunya itu. Merusak otak, merusak akhlak generasi penerus, Bapak Ibu sekalian. Ajarkan memanah, ajarkan berkuda, ajarkan berenang. Ya. Maka upaya orang kafir itu dua, Bapak Ibu sekalian. Sebelum mereka membantai umat Islam, dua yang mereka lakukan. Ya. Seorang mantan Perdana Menteri Inggris di tahun 1800-an bernama William Ewart Gladstone mengatakan, kita tidak akan bisa menguasai negeri kaum muslimin selagi di dada para pemudanya masih mencintai Al-Quran. Selagi para pemuda mencintai Al-Quran, maka negeri itu tidak bisa dijajah oleh orang-orang kafir. Ini pengakuan pemimpin kafir, Perdana Menteri Inggris di tahun 1800-an, William Ewart Gladstone. Yang kedua, umat Islam tidak akan bisa dijajah, dikuasai kalau jamaah subuhnya seramai jamaah sholat Jumat. Pertanyaannya, sebegitu banyak masjid di Pekanbaru ini, ada masjid An-Nur, enggak tanggung besarnya. Ada masjid Abu Darda, enggak tanggung besarnya. Ada masjid apa lagi? Al-Hijrah lah, Rotul Jannah lah namanya. Di sini ada masjid dakwah di Bundaran, Pak ya, Simpang. Jamaah subuhnya berapa? Berapa soft jamaah subuhnya? Nih musola kita nih. 1, 2, 3, 4, 5 soft laki-lakinya. Hari subuh biasa berapa soft jamaahnya? Hah? 1 soft. Mana yang lainnya? Tidur. Ya. Anak siapa yang tidur? Apa kata Rasulullah? Aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk salah seorang menjadi imam, dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Ya. Apabila kudapati ada laki-laki yang berada di rumah sementara qomat sudah dikumandangkan, apa kata Rasulullah? Akan aku bakar rumah mereka. Jadi kalau bapak ibu berangkat ke masjid tetapi di rumah anak, kemenakan, cucu masih lalok di rumah, layak dibakar rumah itu, Pak Ibu sekalian. Ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, pamannya berangkat ke masjid, tapi anak, menantu, kemenakan dibiarkan lalok. Dek sayang kami nantu, sagan kami nantu. Sayang kana ibu wa anak wak ketek lai beko mengantuaknya. Ya. Tetapi kalau untuk bangun sekolah, semua anak bisa bangun untuk berangkat sekolah. Rapi, bersih, mandi, diantar sama orang tuanya, tetapi tidak di waktu subuh. Menunjukkan warga di negeri itu banyak orang munafik. Takut kalau anaknya nggak sekolah.
Pak Ibu sekalian, hari ini di zaman ini orang nggak punya ijazah pun bisa jadi pejabat sekarang. Ya. Untuk apa bangga-bangga ijazah? Orang nggak punya ijazah bisa jadi pejabat sekarang. Ya. Nggak usah baper Pak, nggak usah perasaan dulu ya. Saya nggak cerita kemana-mana nih. Ya. Nggak usah merasa gitu loh. Santai aja kali. Ya. Banyak orang berpendidikan S1, S2, S3, S-teler diatur sama anak yang nggak tamat sekolah. Betul nggak? Ada profesor, doktor, ya, diatur sama anak yang tak tamat sekolah. Ada jenderal, ada yang berpangkat tinggi, ada orang-orang yang punya jabatan diatur sama orang yang tak sekolah tapi punya duit. Ya. Hingga apa? Hingga di negeri itu yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Oh, negara kita negara hukum, hukum menurut mereka, hukum menurut keinginan mereka, tidak menurut keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya mereka orang kafir yang kedua tadi, jauhkan pemuda dari Al-Quran. Yang kedua, jauhkan pemuda dari masjid. Maka strategi kita melawan makar orang-orang kafir, sebelum kita mengangkat senjata, sebelum kita berjihad, mengorbankan jiwa raga kita, maka strategi yang harus kita buat apa? Menciptakan jamaah subuh seperti jamaah sholat Jumat. Gimana caranya? Inilah kita buat mabit. Apa mabit? Malam bina iman dan takwa. Mohon maaf, ada panitia. Tadi malam mulai jam berapa? Mulai isya. Apa caranya? Nobar. Film apa itu? Kisah Nabi. Nobar kisah Nabi. Hari ini anak kita yang tontonnya di handphone ini entah apa aja filmnya. Betul nggak? Entah apa aja filmnya, apa aja ditonton. Sudah itu, apa aja ditiru. Betul tidak? Coba mohon maaf nih. Banyak di sosmed, di YouTube anak-anak SD. Ada kelainan. Ya. Mulai SD. Jangankan SD, emak-emak. Kumpul-kumpul lah, pakai daster lah, pakai jilbab lah, bawa ember lah, bawa keranjang lah. Emak sama anak sama telenya. Ya. Bukan emak-emaknya aja, bapak-bapaknya pun. Ya. Di Kota Padang tuh Pak, ada sungai ya yang besar itu untuk apa ya, irigasi. Ya, saya lihat mohon maaf ini ada beberapa orang bapak-bapak pakai tripod ini, kemudian hidupkan, mereka buat bapak-bapak. Ya. Hari ini, Pak, ini wasilah bisa cepat ke surga, bisa cepat ke neraka. Tinggal iman yang mengatur ini, Pak Ibu sekalian. Iman yang mengaturnya ini bisa membuat kita cinta kepada Rasul, bahkan sebaliknya benci kepada Rasul. Kenapa begitu? Banyak pemuda remaja hari ini idolanya siapa? Binatang Korea. Binatang Korea jadi idola. Oreo, Sonio, Surakoto. Nengok di iklan laki-laki Korea, anak perempuan, Sakurata. Ya. Oh, ketawa dia. Meledak ketawanya. Ya.
Suka nonton film Korea? Ya. Bisa lihat. Pak Ibu, nah, dengarkan. Terjadinya pembulian di sekolah, Masya Allah. Sudah berapa banyak anak SD meninggal dunia karena apa? Dibully sama kawan-kawannya, dihajar sama kawan-kawannya. Kawan-kawannya nonton, memposting, direkam, betul enggak? Ya Allah ya Rabbi, udah sadis hari ini Pak Ibu sekalian. Ya. Bahkan di pesantren, ya, di sebuah provinsi di Pulau Sumatera ini pesantren, ya, santrinya meninggal karena apa? Karena dibully oleh kakak kelasnya. Pesantren itu. Hari ini juga di pesantren, mohon maaf saya bukan ingin memburukkan pesantren, tapi faktanya begitu hari ini. Ada pesantren di Pulau Sumatera ini, ya, ustadznya, 2 orang ustadz yang sudah beristri, yang sudah punya anak, mensodomi santri laki-laki sebanyak 40 orang. Bayangkan Pak, ustadz mensodomi santri laki-lakinya sebanyak 40 orang. Dan ustadz ini orang yang sudah beristri, sudah punya anak, masih merasa kurang juga lagi. Coba bayangkan Pak, bayangkan. Itu ustadz di pesantren. Mohon maaf saya bukan ingin memburukkan nama pesantren, bukan ingin membuat Bapak Ibu takut. Ya, sekarang Pak Ibu sekalian, dulu kita takut anak perempuan kita diperkosa orang. Hari ini anak laki-laki pun diperkosa orang hari ini. Bayangkan Pak, ya, di negeri yang umat Islam terbesar di dunia, ya, sudah hilang jati diri kita lagi. Maka upaya kita untuk menyelamatkan generasi muda ini Pak, ya, mohon maaf Bapak Ibu jangan egois. Jangan Bapak Ibu saja yang rajin ke masjid. Bapak Ibu harus biasakan mereka ini selalu ke masjid di 5 waktu terutamanya. Karena suami, seorang ayah akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Coba saya tanya nih Bapak Ibu sekalian, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki apa hukumnya? Wajib. Ya, ingat, saking wajibnya Rasulullah ingin membakar rumah kalau di rumah itu ada laki-laki, sementara masjid sudah qomat, laki-laki itu masih ada di rumah. Rasulullah ingin membakarnya walaupun memang belum sempat beliau membakarnya. Tapi sangat berkeinginan kalau ada kubakar, kata Rasulullah. Dan suatu ketika datang orang buta kepada Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Umi Maktum menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini orang tua yang buta. Tua, buta. Tinggal sebatang kara. Rumah jauh dari masjid. Jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa, orang tua buta, tidak tahu mana yang ular, mana yang cacing, mana yang tali, tidak tahu mana yang mendaki, mana yang berlubang, mana yang banda, mana yang parit, tidak tahu orang buta, tidak tahu dia belok kanan, belok kiri, mentok, tidak tahu dia, hanya meraba-raba. Orang buta minta keringanan sholat di rumah. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Orang tua buta tak dapat keringanan sholat di rumahnya. Bagaimana mungkin ada pemuda matanya sehat tak berangkat ke masjid? Rumah bertetangga dengan masjid, rumah bersebelahan dengan masjid. Azan berkumandang, silahkan mau dengar dari mana, silahkan mau sholat kemana, silahkan. Tetapi masih ada saja yang tak sanggup berangkat ke masjid. Ada yang begitu? Banyak. Baik sekalian. Menunjukkan apa? Menunjukkan di daerah itu banyak orang munafiknya. Mohon maaf, Pak RW datang tadi. Alhamdulillah, Pak RW. Masya Allah. RW berapa Pak? Kok? RW 03. Ada berapa RT Pak? 6 RT. Ada Pak RT datang? Berapa Pak RT yang datang? Hah? 1 RT aja? Nah, kok dapat Pak RW punya instruksi?
setiap RT ya, setiap Pak RT yang beragama Islam wajib sholat berjamaah 5 waktu. Insya Allah kalau itu Pak RW terapkan, kedepannya Pak RW jadi gubernur di Pekanbaru ini. Ya. Nggak perlu Pak RW untuk mendaftar jadi calon anggota DPR, pasang-pasang gambar. Insya Allah kalau itu Pak RW terapkan, semua RT ya wajib datang sholat berjamaah. Dan setiap anggota RT kirimkan anak-anaknya setiap malam minggu, setidaknya setiap malam Ahad 11 RT 10 anak antar ke masjid. Saya yakin viral RW yang Bapak pimpin ya. Dan itu promosi. Kalau Bapak mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, jadi anggota dewan, nggak perlu biaya sogok sana sogok sini dengan modal 1 miliar 2 miliar. Jadi anggota dewan harus punya modal 10 miliar, jadi wali kota punya bekal 20 miliar, jadi gubernur punya sekian miliar. Akhirnya apa? Ketangkap semuanya. Benar atau tidak, yang penting ketangkap. Karena apa? Berawal dari cara yang haram. Kalau begitu caranya gimana? Hari ini perampok bisa jadi pejabat. Betul tidak? Hari ini pezina bisa jadi pejabat. Hari ini pencuri bisa jadi pejabat. Karena apa? Hepeng na mengatur nagaraon. Adong hepeng. Nah. Ya. Baik sekalian. Makanya kita lihat carut marutnya negeri kita ini. Karena apa? Karena banyak di antara kita, bangsa Indonesia, dari pejabat sampai rakyat, sudah banyak yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bermental munafik dengan indikasinya apa? Jamaah subuhnya tak seramai jamaah sholat Jumat. Maka kalau Pak RW ingin buat survei supaya berkah RW yang Bapak pimpin, apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk RW 03 ini kita kecilkan ya, kita kecilkan firman Allah tadi. Walaupun memang maknanya, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman, kita kecilkan lagi penduduk negeri itu, diantaranya penduduk RW 03. Kalau warganya beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi untuk RW 03 ini. Rezeki warganya melimpah. Ketenangan, ketentraman, tak ada lagi pencurian, tak ada lagi narkoba, tidak ada lagi perzina, tidak ada perkelahian. Karena apa? Warga 03 ya, orang-orangnya beriman dan bertakwa di bawah pimpinan Pak RW. Tetapi apabila penduduk warga RW ini mendustakan ayat Allah, sudah tahu hukum sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib, tetapi banyak laki-laki yang tidak datang ke masjid. Begitu pula bapak ibu-ibu sekalian, sudah tahu menutup aurat hukumnya wajib bagi para wanita, ternyata masih ada warga RW 03 yang keluar rumah, wanita yang KTP-nya Islam tapi masih tidak berjilbab, menunjukkan warga RW 03 mendustakan ayat-ayat Allah. Kalaulah sudah begitu kondisi RW-nya, yang laki-laki malas ke masjid, yang perempuan kadang berjilbab kadang tidak, ya, anak-anak pemuda remaja jauh dari masjid, maka kata Allah, maka kuhancurkan, kusiksa mereka diakibatkan perbuatan mereka sendiri. Kuhancurkan negeri mereka, kusiksa mereka dikarenakan perbuatan dosa mereka sendiri. Jadi Pak, musibah hari ini yang menimpa negeri kita, yang menimpa kampung kita, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang orang Padang, ada orang yang Maninjau, ada orang Medan, ada orang Aceh, hari tertimpa musibah. Itu karena apa? Karena dosa kita semuanya. Rusaknya rakyat,
karena rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama. Ulama tak berani menyampaikan kebenaran di depan para penguasa. Karena apa? Karena terasa hutang budi. Dapat bantuan ini, dapat bantuan itu. Pesantrennya dibantu sekian ratus juta. Hingga banyak Pak Kiai tak berani bicara, menjilat kepada para penguasa. Penguasa zalim, disanjung-sanjung penguasa zalim. Ya. Oh, penguasa zalim itu takdir Allah. Ya. Pertanyaannya, terus kalau takdir Allah kita diam? Bapak Ibu sekalian, rezeki itu takdir Allah enggak? Mati takdir Allah enggak? Jodoh takdir Allah enggak? Kita dah tahu sebelum kita ada di Laul Mahfuz di catatan Allah, rezeki kita, jodoh kita, maut kita sudah tertentu enggak? Sudah tentukan Allah tidak? Pertanyaannya, untuk apa kerja lagi? Untuk apa kerja? Kalau sudah tahu rezeki kita diatur sama Allah, untuk apa kerja? Untuk apa sibuk-sibuk cari jodoh, meminang anak orang? Apa mungkin jodoh datang sendiri? Apa mungkin rezeki datang sendiri? Apa mungkin katupek guli tunjang datang sendiri? Bagaimana caranya supaya datang rezeki? Berusaha dan berdoa. Ya. Berusaha dan berdoa. Begitu pula Allah sebutkan, Allah tidak akan merubah suatu kaum. Umpama kaum itu orang-orang yang dusta kepada Allah, zalim kepada Allah, dan Allah azab murka kepada mereka, tidak akan Allah angkat kemurkaan Allah, tidak akan Allah azab dari kemurkaan Allah kalau penduduk negeri itu tidak mau berubah dirinya sendiri. Pertanyaannya, negeri kita berkali-kali ditimpa musibah. Ya Pak? Dari tsunami di Aceh dan segala macamnya. Pertanyaan, ada enggak kita mau berubah? Pak Ibu sekalian? Ya. Nah ini. Para jamaah sekalian mati oleh Allah. Jadi di kesempatan kali ini saya berharap pengurus dan seluruh jamaah mari support program ini. Kalau dapat Pak RW ya. Kita cari donasi lah apa namanya ya, akhironi ya. Kalau dapat acara ini terus berlanjut setidaknya sebulan sekali. Setidaknya sebulan sekali. Mohon maaf Pak RW, di bawah naungan Pak RW ini ada berapa masjid di RW ini? Ada 3 masjid. Musola? Satu ini musola. Masya Allah, musola rasa masjid. Musola Tawab ini walaupun musola tapi rasa masjid. Ya. Kecil musolanya tapi jamaahnya bersemangat. Kalaulah masjid yang ada di RW 03 nih seperti Masjid Tawabin, musola Tawabin, saya yakin berkah rahmat dari langit akan dilimpahkan kepada RW 03 ini. Nah, caranya Pak RW, galakkan gerakan sholat subuh berjamaah. Setidaknya sebulan sekali, terutama Mabit ini sebulan sekali, ya. Galakkan semua RT menggalakkan kegiatan sholat subuh berjamaah kepada anak-anak kita ini. Ya. Nah, dan kemudian kalau dalam sekian setengah semester anak-anak yang rajin kasih bonus. Kasih bonus. Apa bonusnya? Entahkah sepeda, apakah beasiswa, ya. Atau bahkan kalau perlu umroh. Mantap. Ya kan? Pak Ibu, sholat sunnah 2 rakaat di waktu fajar, kata Rasulullah, rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa isi dunia nih? Mobil Pajero, rumah bagaikan istana, punya kolam renang tingkat 3, punya spring bed, pakai AC, uang simpanan di bank sekian banyak, tanah sekian banyak, rumah sewa sekian banyak. Tak ada apa-apanya dibandingkan sholat sunnah 2 rakaat di waktu fajar. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa isi dunia ini Pak? Tahta, harta, wanita.
Bapak-bapak mau dapat wanita enggak? Maulah. Semangat kali. Yang ditanya bapaknya, anaknya menjawab. Itu normal, Pak. Bapak mau dapat wanita? Berapa wanita bapak sekarang? 1 baru. Masya Allah. Baru 1. Allahu Akbar. Sama dengan saya. Ya. Saya baru 2, Pak. Ya, baru 2. Ini istri saya yang kedua. Karena istri saya yang pertama sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun yang lalu istri saya masih mendampingi safari dakwah saya. Safari dakwah yang berikut ini istri kedua saya mendampingi, ya. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Baru 2 istri saya, tapi bukan batang buah, mengganti. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik pada dunia dan sini. Salah satunya apa? Nanti orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar, ya, yang rutin ke masjid di waktu subuh di kegelapan malam, dijamin oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Dijamin oleh Allah hidupnya dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti akhirnya akan berada di surganya Allah. Dan ketika bapak-bapak berada di surga, bapak-bapak akan mendapatkan jatah 70 bidadari glowing mulus. Tidak perlu bapak minum obat kuat terus, strong terus, jos. Semangat pula anak-anaknya. 70 bidadari, ya, non-stop, lembur. Tidak ada gempor-gempornya, Pak. Kuat terus. Tidak perlu jus pinang, tidak perlu jus jengkol. Kuat terus. 70 bidadari. Kalau hari ini ada punya Pajero, Fortuner, Alphard, rumah bagian istana, kebun sawit luas, kerja di Caltech, gaji sekian puluh juta, tetapi tidak melaksanakan sholat fajar, rugi. Kata orang Cina, haya, lugilah. Pertanyaannya, berapa banyak yang yakin akan janji Allah dan Rasul? Allah dan Rasul menjanjikan sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau sekiranya pengurus Masjid Tawadin buat pengumuman musola tawadu, kalau seandainya pengurus musola tawadu buat pengumuman, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di musola tawadu selama sebulan akan mendapatkan 1 mobil Pajero. Oh, saya dari Pariaman pindah kemari sebulan, Pak. Sebulan aja. Ya. Saya akan tidur sini sebulan. Melaki dape. Nah, sudah tuh pulang wale. Itu belum apa-apa, Pak Ibu. 1 Pajero belum apa-apanya dibandingkan dunia dan seisinya. Betul nggak, Pak Ibu sekalian? Tapi banyak orang tidak yakin. Banyak orang tak beriman hari ini, Pak. Lebih yakin mereka dengan ko pitih, ko nampak pitih gua, ko nampak harato gua. Tapi mereka tak percaya dengan akhirat, tak percaya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya Bapak Ibu sekalian diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga warga RW 03, ya, dan seluruh RT-nya Allah berikan limpahan rahmat dan hidayah hingga tersingkirnya, hilangnya orang-orang munafik di RW ini. Kemudian masjid-masjidnya, musolanya ramai dengan sholat berjamaah di waktu subuh. Maka semoga perekonomian warga 03 ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga RW 03 ini terhindar daripada musibah bencana malapetaka, ya, terhindar daripada kerusakan moral, terhindar daripada musibah banjir, ya, pembunuhan, pencurian di mana-mana. Karena apa? Karena warganya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Kita buat gerakan Babalia Kasurau. Membangkit batang tarandam. Kok dapat masjid-masjid yang ada di kecamatan ini atau di RW ini belajar sama musola tawadu. Belajar sama musola tawadu. Masjid-masjid itu belajar coba baca ketek musola kok istilah itu. Ketek kok musola kok, Pak. Nah, buat kegiatan mabit di masjid-masjid, bergilir minggu ini di sini,
minggu besok di sana, minggu besok di situ, minggu besok di sini. Semua warga ikut melaksanakan program ini dan semua orang kaya dukung program ini. Sisihkan harta. Kita jangan hanya membangun fisik masjid. Hari ini banyak orang bangun fisik masjid. Masjid pakai ini, pakai lift, masjid pakai eskalator. Tapi apa? Kosong dari jamaah. Ya. Yang hadir cuma apa? Cuma satu jamaah saja. Cuma kelompoknya saja yang datang. Kelompok lain tidak mau masuk karena apa? Tidak satu jamaah. Hari ini Pak, mohon maaf, kondisi umat Islam sama-sama berjanggut, sama-sama berjubah, sama-sama Sarawak gantuang. Bersobok di pasar. Assalamualaikum, cari dulu. Waalaikumsalam. Kau nak kawan awak kau dah. Menjawab salam, cari tipe jenggotnya dulu. Kau ciri-ciri tak kawan awak kau. Ya. Kalau menjawab Pak, Waalaikumsalam, sasek makanya. Tapi kalau jumpa sama kawannya, Masya Allah ya akhi. Jadi umat Islam itu cuma satu kelompok saja. Kelompok yang lainnya itu ya sasek sadanya. Surga punya kelompok awak. Yang masuk surga kelompok awak je nya. Yang berjanggut kau. Hati-hati, si Walid berjanggut juga nya. Ketawa kalian. Kenal sama Walid? Kenal? Pernah jumpa? Oh, enggak jumpa. Maknanya apa Pak? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Banyak hari ini orang yang berkedok ulama, tapi hatinya iblis. Seperti tokoh agama yang berangkat ke Vatikan untuk merayakan Natalan. Pak, mohon maaf. Menurut Al-Baqarah 276, famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaan mereka seperti anjing. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lainnya, perumpamaan mereka seperti anjing adalah merujuk kepada kisah Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama di zaman Nabi Musa yang soleh, tetapi dia lebih cenderung kepada dunia dan dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Akhirnya Allah tegaskan perumpamanya seperti anjing. Maknanya apa? Dia ulama tapi bermental anjing. Jadi kalau ada orang berkedok ulama, imam masjid merayakan Natalan, pergi ke luar negeri untuk merayakan Natal, itu namanya ulama anjing namanya Pak Ibu sekalian. Surat Al-A'raf 276. Dan ulama anjing itu banyak di zaman ini Pak Ibu sekalian. Sebagaimana kata Rasulullah, nanti akan datang Islam hanya tinggal namanya saja, Al-Quran tinggal tulisan saja, masjid banyak megah mewah tapi kosong dari hidayah, dan ulama di zaman mereka ulama yang paling buruk di muka bumi ini. Pertanyaannya, itu sudah terjadi belum? Di zaman siapa? Zaman kita. Pertanyaannya, masih di awak kau bantu dunia Islam gini? Ba aku awak mati kau tinggal anak-anak awak kau gini, yang hari-hari belajar dengan ini. Bapak Ibu sekalian, ini renungan bagi kita bersama. Semoga Bapak Ibu sekalian dengan musibah yang terjadi di beberapa negeri di Indonesia ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ya. Dan kita yang masih selamat ini hati-hati, jangan takicuah. Agak Allah, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Apa kata Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44? Maka ketika mereka melupakan ayat-ayatku, kata Allah, mereka melanggar perintah dan laranganku. Perintahku mereka tinggalkan, laranganku mereka kerjakan. Apa kata Allah? Maka akan aku bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Ketika negeri itu, bangsanya, rakyatnya, dari pemimpin sampai ke rakyatnya durhaka kepada Allah, tidak langsung Allah azab. Allah buka semua pintu-pintu kesenangan. Emas ada, tambang emas ada, tambang minyak ada, minyak di atas, di bawah, sawit banyak, ya, kekayaan alam indah, ya, negerinya indah, ya, betul tak Bapak Ibu sekalian? Allah buka semua pintu-pintu kesenangan. Hingga ketika mereka berbangga dengan kesenangan itu, aku siksa mereka, aku azab mereka, aku cabut nikmat secara tiba-tiba hingga mereka terdiam berputus asa. Hati-hati.
Kita yang hari ini masih hidup, masih selamat, pertanyaannya, apakah hari ini, hidup kita hari ini, apakah nikmat dari Allah atau mungkin azab yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala? Terakhir saya sampaikan Pak, pesan saya Pak sebelum saya pulang ke Sumatera Barat. Pesan saya, kalau dapat Pak, penjualan miras di Jalan Juanda itu harus di bumi hanguskan Pak. Kalau enggak, bapak-bapak yang rajin ke masjid, bapak-bapak yang rajin pengajian, rajin sholat, rajin puasa Senin Kamis, rajin tahajud, pergi haji, pergi umroh, tapi orang menjual arak secara bebas di kota Pekanbaru ini, bapak semua akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama itu Pak orang menjual itu Pak? Sudah lama kan? Sudah berganti gubernur, berganti wali kota, berganti ketua MUI, tak bisa membredel penjualan minuman arak. Nah, jangan bangga Pak dengan ibadah kita. Karena tiadanya amar ma'ruf, negeri itu akan dibusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya himbau para pengurus masjid, datangi ketua MUI, datang ke Majelis Ulama Indonesia, datang ke kantor DPRD, datang ke kantor wali kota, beredel, musnahkan penjualan minuman arak di Jalan Juanda itu. Kalau tidak, tunggu azab Allah akan melanda kota Pekanbaru ini. Tunggu azab Allah akan menimpa bapak ibu semuanya di kota Pekanbaru ini. Karena apa? Membiarkan kemaksiatan merajalela. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa kita. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Semoga Allah rahmati kita dengan keistiqomahan untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepribadian kepada kita pribadi yang muslim dan muttaqin. Semoga dianugerahkan kepada kita anak keturunan yang soleh dan soleha. Semoga Allah anugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah ampuni dosa kita bangsa Indonesia. Semoga Allah ampuni dosa para pemimpin kita. Semoga Allah ampuni dosa para pejabat pengambil kebijakan di negeri kita ini. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka. Semoga Allah bukakan pintu taubat bagi mereka dan kita semuanya. Namun apabila mereka berbangga dengan kezaliman mereka, semoga Allah musnahkan mereka. Dan Allah kumpulkan di akhirat mereka di jahanam, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya negeri kita diangkat segala musibah bencana dengan iman dan takwa yang kita pupuk bersama. Semoga kekayaan alam kita ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya warga Indonesia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga dengan rasa syukur itu Allah tambah nikmat dengan tiada taranya. Demikian saja para jamaah sekalian rahmatullahi Allah. Semoga pengurus Mushola At-Tawabin ya, Tawadu, mohon maaf karena namanya bersamaan ya. Semoga pengurus dan jamaah Mushola Tawadu ya senantiasa dilimpahi berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan ini bisa dicontoh oleh masjid dan mushola yang lainnya di kota Pekanbaru. Semoga kegiatan ini menjadi barometer ya peningkatan iman dan takwa warga kota Pekanbaru untuk menjemput berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.